Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa hadir melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini saya mendapat tema kelompok umat Islam yang sholatnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beberapa waktu yang lalu pada hari Ahad pernah kami sampaikan sikap umat Islam di dalam merespon masalah kewajiban sholat. Waktu itu yang pertama adalah kelompok umat Islam yang acuh tak acuh atau mereka yang sama sekali tidak melaksanakan sholat. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok umat Islam yang mereka mengerjakan sholat tetapi dianggap belum sholat atau sholatnya tidak sah atau tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sayati zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang satu era, satu masa di mana umat Islam itu yusalluna, mengerjakan sholat, wa la yusallun, tetapi kata Nabi dianggap dia tidak atau belum sholat. Satu ketika Rasulullah ketika selesai ngimami sholat, beliau senantiasa jamaah itu para sahabat di sebelah kanan atau di hadapan beliau. Dari kejauhan Rasulullah melihat seorang pulan, rajulun yusallu wahidan, dia sholat sendirian. Kemudian ketika selesai diakhiri dengan salam, maka seorang ini dipanggil oleh Nabi, ta'ali ya rajul, kesini. Kemudian disampaikan oleh Rasul bahwa engkau belum sholat, silahkan i'adah, diulangi sholatnya. Kemudian seorang tadi mengulangi sholatnya. Setelah selesai dipanggil lagi oleh Nabi, ya rajul, sampean durung sholat, diulangi lagi sampai 3 kali. Sehingga seorang itu mengatakan, ya Rasul, ini sholat saya yang paling bagus, yang paling sempurna. Tetapi Nabi masih mengatakan engkau belum sholat. Jadi dari gerakan sholat Rasulullah itu tahu, karena kata Nabi ada umat Islam itu yang mengkorupsi. Korupsi bahasanya itu tidak hanya masalah uang, tapi gerakan sholat yang tidak tumakninah itu sama dengan koruptor dalam masalah sholat. Ketika seorang itu rukuk tetapi punggungnya tidak rata, hanya kira-kira berapa derajat, itu kelihatan bahwa sholatnya tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka dianggap tidak sah. Karena itu mari kita tidak perlu melihat orang lain, tapi kita cocokkan diri kita masing-masing. Apakah gerakan kita dalam sholat itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Termasuk yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah itu rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin,
Seseorang yang sholat sendirian, padahal dekat masjid, sholatnya sendirian, tetapi bacaan Fatihahnya itu belum sempurna, belum sesuai dengan tajwidnya, belum bisa membaca secara tartil. Maka yang lebih aman agar supaya sholatnya diterima oleh Allah, maka pilihannya adalah sholat jamaah. Seperti malam hari ini kalau jenengan rawuh di masjid, itu insya Allah kalau jenengan yang bacaan Fatihahnya ada kurang sedikit, kurang tasdid, maka diterima oleh Allah karena ada bacaan imam. Karena itu Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan juga, ada bahasa isar. Isar itu mementingkan urusan dunia untuk orang lain, tapi mementingkan diri sendiri untuk urusan akhirat. Itu isar. Contoh, kalau masalah dunia, jenengan mementingkan orang lain itu baik. Misalkan ada pembagian BLT misalkan, ini ada yang dapat BLT enggak? Enggak ada, Misalkan jenengan kok boten pikanto untuk sebulan saja, itu urusan dunia saya. Tapi untuk urusan akhirat, sholat berjamaah, jenengan isar niku makruh. Misal ada sepertama yang ada kesempatan, biasanya orang Jawa itu kan ada unggah-ungguh, monggo jenengan, monggo. Padahal ini urusan akhirat, harusnya berebut. Kalau seandainya boleh untuk diundi, zaman Nabi sahabat itu rebutan untuk menempati sop yang pertama. Karena amat disayangkan apabila kita datang ke masjid duluan. Saya melihat itu biasanya sholat Jum'ah, rawe gasi tapi duduk di pojok belakang. Itu sangat-sangat rugi. Harusnya yang kita prioritaskan adalah untuk menempati sop yang pertama, karena pahalanya paling banyak. Kalau diibaratkan sholat Jumat sop pertama itu seperti korban onta, Pak. Maka zaman dulu ada sahabat itu yang menangis berhari-hari gara-gara apa? Sholat Jumat itu ketinggalan menepati sop yang kedua. Itu menyesalnya minta ampun. Karena itu mari sama-sama untuk kita ambil fadilah, keutamaan untuk datang ke masjid menempati sop yang pertama. Termasuk sholat yang tidak diterima itu rajulun yaqumu qauman wa hum karihun, seorang yang menjadi imam sholat tetapi tidak disukai oleh jamaahnya. Wonten mboten? Ono imam ngimami sholat tapi jamaah ora seneng. Contoh sholat tarawih misalkan, deloki jadwal iki jadwal sapa iki? Wah, iki mesti suwi salate iki. Pindah masjid wae, golek masjid sing cepet, Biasane bacaane sing dawa karo pendek, pilih pundi jenengan? Pilih pundi? Sing panjang napa pendek? Jadi masing-masing masjid itu enggak sama, Pak. Saya kalau daerah sana itu ada pengurus, Pak, nanti yang penting 8:30 selesai. Ada itu, Pak. Saya tanya lagi, yang penting tidak lebih 8:30. Ada lagi masjid, kalau saya ngimami itu dia di belakang. Ini ibu-ibu nyun sewu, kan kadang-kadang saya bawa mata-mata. Saya ajak. Kebetulan sampingnya cerita, Ustadz ini imami mesti suwi, umumnya mesti suwi. Orang ngerti wong balik kerja kesel, akeh penggaweane. Lho ngoten niku dugi kula mireng itu wonten. Tapi mboten masjid mriki nggih. Tapi kalau Masjid Al-Furqon berdasarkan SK Bapak penasehat itu Bapak Haji Joko. Kemarin tuh cerita ini kalau imamnya cepet kayaknya nggak cocok ini. Harus lebih lama katanya. Jadi kultum bukan kuliah 7 menit tapi kuliah 70 menit. 17 menit gitu. 17 menit. Yaqumu qauman wa hum karihun. Jadi imam itu kalau terlalu lama
ya itu bisa menyebabkan jamaahnya tidak menyukai. Karena itu sebaiknya terukur. Kalau Nabi ngimami itu pesannya idza amma alinas fal yukhaffif. Kalau engkau menjadi imam, para jamaah itu ringankan. Fa inna fi dhaif wal kabir wasoghir wa talqib. Karena di bagian jamaah itu macam-macam. Ada orang tua yang sudah sepuh, yang rematiknya kumat, ada yang lemah, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Jadi ini banyak pertimbangan untuk menjadi imam. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ini khusus ibu-ibu ini, ya. Wa mra'atun batat bazaujuha sakhat 'alaiha. Bagi wanita, seorang ibu yang sering membikin suaminya tidak enak hati. Ya, ini pesan untuk khusus ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ampun jengkel. Ini kata Nabi, seorang wanita, ya, yang sering membikin suaminya itu gelo. Cara Jawa nih gelo niku ya tidak sampai sakit hati lah ya. Jenenge kehidupan rumah tangga itu pasti ada perselisihan pendapat. Maka saya senang mengambil atau mengutip Sayyidina Ali, karena beliau menantu Rasulullah, adik misalnya Rasul, ya, juga beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Satu ketika beliau itu ada perdebatan atau cekcok antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian pada saat sedang cekcok itu diketahui oleh Rasulullah, sehingga ketika Fatimah itu minta maaf kepada Sayyidina Ali, beliau diam saja. Beliau diam, tidak menjawab, mungkin karena terasa hatinya nggak enak. Sampai mohon maaf 3 kali beliau tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai putriku Fatimah, kalau engkau ingin melihat contoh seorang wanita yang pertama kali masuk surga, carilah wanita yang bernama Muti'ah. Itu secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan kepada putrinya, di sana ada seorang wanita yang sangat solihah, seorang istri yang sangat baik, sehingga ia itu tidak pernah membuat suaminya marah, tidak pernah bikin suaminya jengkel. Maka singkat cerita, ketika Fatimah mengunjungi rumah Muti'ah, ternyata beliau adalah seorang wanita yang solihah, yang sangat luar biasa. Ada 3 hal yang ada di rumah itu: 1 kain putih bersih, 2 kipas angin, kipas tangan, yang ketiga rotan. Maka pada saat ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah, wahai Muti'ah, itu di meja ada 3 hal, untuk apa itu? 1 lap putih atau anduk yang bersih, ini saya gunakan untuk mengelap keringat suamiku ketika pulang dari kerja. Ketika seharian kelelahan, maka saya elap keringatnya. Yang kedua, itu ada kipas. Kipas saya gunakan ketika suami saya selesai mandi, maka saya kipasi supaya suami saya terlelap tidur karena seharian bekerja. Dan yang ketiga itu rotan. Rotan ini saya aturkan suami saya apabila di dalam melayani, memberikan hidangan, menyiapkan makanan kok kurang memuaskan, rotan saya kasihkan suami saya untuk memukul saya. Kira-kira zaman saniki wonten mboten? Wonten nggih. Alhamdulillah. Nggih, nek sing single parent ngoten niku guyu-guyu ngoten niku Mr. Ibram ngoten. Aman nggih. Jadi wanita pertama masuk surga Siti Muti'ah. Apa itu kesimpulannya? Beliau sangat memuliakan suaminya. Karena itu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kata Nabi. Kalau seandainya
manusia boleh sujud kepada manusia, saya perintahkan istri sujud kepada suami. Karena memang tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga yang mereka susah payah untuk mengayomi, melindungi seluruh keluarganya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini kayaknya tidak bijaksana kalau saya teruskan. Nanti saya kena tegur ini kalau kelamaan. Jenengan juga nanti geremeng nanti kalau kuntur. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.